Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari dimanapun engkau berada saat ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh teramat sempurna dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau urapi setiap kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat dalam hidup kami. Dan Engkau menjadikan setiap kami umat-umat kepunyaan-Mu, umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau sungguh mengasihiku. Mari sama-sama segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak cukup berarti untuk ku persembahkan padamu Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Ya Tuhan, kami bawa hidup kami saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Engkau berada, mari beri yang terbaik buat Tuhan saat ini. Bawa hidupmu, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami. Mari sungguh-sungguh bawa pujian ini di hadapan Tuhan Bapa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan padamu Tuhan. Tuhan mohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti Tuhan. Itu kami persembahkan kembali
sebagai alat kerajaan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu. Oh Tuhan, oh. Firman Tuhan berkata, hiduplah kudus, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Yes, ini setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan
sembah, kau ku sembah. Bagi Tuhan, mohon pengagungan bagi Tuhan. Sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus Tuhanku. Sembah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Yes, Lord Jesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Satu yang jadi kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Satu yang jadi kerinduan kami mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau tetapkan hati kami mencari wajah Tuhan. Kami tahu Tuhan menjalani hari-hari ke depan. Mungkin tidak mudah, mungkin tidak gampang buat setiap kami. Tapi kami percaya firman ini tuntunan buat setiap kami, menguatkan kami, memampukan kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang tidak pernah akan mengingkari setiap janjinya, amin. Hari ini sama-sama kita yuk buka Bapak Ibu Saudara Matius 6 ayat 33 Bapak Ibu Saudara. Satu ayat yang saya percaya mungkin ini ayat hafalan buat Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 33, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal lah ayat ini ya, sudah luar kepala Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini ditulis Bapak Ibu Saudara di satu perikop yang judulnya adalah hal kekhawatiran. Ayat ini berbicara tentang masalah kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup setiap kita saya tahu, saya yakin percaya siapa sih yang di antara kita yang tidak khawatir dalam hidup ini ya Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang hari ini membuat kita khawatir? Yang membuat kita khawatir ketika kebutuhan kita atau keinginan kita itu tidak kita dapatkan. Sehingga itu yang seringkali membuat kita jadi khawatir. Tapi Matius 6 mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34 ini mengajarkan kepada setiap kita tentang hal kekhawatiran. Di mana dalam hidup setiap kita ini apa sih pertanyaannya kan? Apa yang bisa membuat kita hidup ini jadi hidup yang tidak khawatir? Apa yang kita harus lakukan? Toolsnya itu apa? Kan pertanyaan kita kan gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca ayat 25 sampai 34 ini Bapak Ibu Saudara, saya ketemu di ayat 33. Ayat yang kelihatannya ayat hafalan buat setiap kita, tapi buat saya ini toolsnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak khawatir Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca ayat 33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini ketika saya baca dibagi menjadi dua bagian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian pertama dulu kita bahas Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Toolsnya apa supaya hidup kita tidak khawatir? Ya ini Bapak Ibu Saudara, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang harus kita lakukan dulu. Ini toolsnya, ini yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak khawatir Bapak Ibu Saudara. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu Saudara, apa itu? Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kebenarannya ada di mana? Ya yang ini Bapak Ibu Saudara, yang kita baca Alkitab kita. Bukankah ini tuntunan dari hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang kadang Bapak Ibu Saudara merasa bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dipersempit Bapak Ibu Saudara. Oh berarti kalau gitu harus ke gereja terus. Harus ke gereja, harus Bapak Ibu Saudara kita baca firman itu wajib ke gereja, itu wajib pelayanan. It's good kalau kita mau pelayanan, kita pelayanan dengan motivasi yang benar. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu satu komprehensif yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Buat saya Bapak Ibu Saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di mana hidup kita seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di mana hidup kita seturut dengan firman Tuhan yang dituliskan di dalam kebenarannya yang ada di Alkitab. Dan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga banyak kali Bapak Ibu Saudara, seringkali saya ketemu sama orang, saya kan sudah pelayanan. Kok Tuhan tidak tambah-tambahkan semuanya kepada saya? Kan saya sudah melayani. Nah, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu Saudara, engkau melayani dengan motivasi yang benar atau enggak? Dan ketika engkau melayani, bukankah Alkitab juga menuliskan Bapak Ibu Saudara, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya ketemu sama orang Bapak Ibu Saudara, dia melayani Tuhan karena apa Bapak Ibu Saudara? Kadang karena sumpek Bapak Ibu Saudara. Ke gereja aja, di gereja bisa kumpul-kumpul sama teman. Sumpek Bapak Ibu Saudara. Banyak orang, Pak ayo pelayanan, iya. Ada orang suka sekali pelayanan. Tapi pelayanan bukan untuk fokusnya menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada orang pelayanan karena pengen rame-rame sama temennya. Wah asik rek pelayanan ke luar kota bareng-bareng sama teman, pekerjaan ditinggal, anak keluarga ditinggal. Loh itu enggak sesuai sama firman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani dengan sungguh, dengan motivasi yang benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau orang hidupnya benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan berangkat melayani. Tapi yang satu dia lakukan, yang lain dia enggak abaikan. Dia sudah selesaikan dulu pekerjaannya. Dia sudah selesaikan dulu rumah tangganya, dia sudah atur dulu dengan benar, dia melayani Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang bilang, loh saya sudah melayani kok Tuhan tidak berkati saya. Loh gimana caranya Bapak Ibu Saudara pergi pelayanan, pekerjaan ditinggal seakan-akan Tuhan aku berangkat pelayanan ya Tuhan yang jaga toko. Loh itu bukan konsepnya Bapak Ibu Saudara.
Tapi hari ini yuk sama-sama kita belajar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kita atur semua dengan baik, kita yuk sama-sama kita mencari. Saya percaya kalau hidupnya Bapak Ibu Saudara seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak tambahkan semua buat hidup setiap kita. Amin. Fokus kita bukan bagian yang kedua. Yang kedua apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian yang pertama itu tugas kita, bagian yang kedua maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu urusannya surga Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita lakukan bagian yang pertama, tidak mungkin Tuhan tidak berkati hidup kita. Kalau hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita kerja yang benar, kita rumah tangga yang benar, kita kerja tidak tisani, tidak tipu sana, tipu sini. Saya percaya kalau kita lakukan itu dengan benar Bapak Ibu Saudara, kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berkati setiap kita. Tapi seringkali kita campur aduk semuanya semau kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya senang, saya lakukan, Tuhan harus berkati saya. No, that's not the point Bapak Ibu Saudara. Satu hari Bapak Ibu Saudara, ini cerita mungkin 10-20 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Satu kali Bapak Ibu Saudara, papa saya ini melayani Bapak Ibu Saudara. Papa saya terbeban untuk melayani di satu kota, di luar kota Surabaya, di Malang Bapak Ibu Saudara. Papa saya melayani di penjara, harinya hari Senin Bapak Ibu Saudara. Padahal papa saya ini juga bekerja, punya usaha Bapak Ibu Saudara. Ketika papa saya terbeban untuk berangkat ke sana, tapi harinya hari Senin, kok enggak sesuai ya, harusnya hari Senin kan orang harus kerja. Apa yang dilakukan oleh papa saya? Dia punya fokus untuk melayani Tuhan, enggak apa-apa, ya dia tinggalkan untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara, dia pergi pelayanan hari Senin, tapi bukan berarti waktu papa saya tinggalkan terus anak buahnya enggak kerja apa-apa. Hari sebelumnya, hari Minggu bahkan papa saya sudah aturkan semua Bapak Ibu Saudara, oh ini harus kerja ini harus kerja ini harus kerja ini. Semua berjalan dengan baik, dengan lancar, papa saya berangkat pelayanan Bapak Ibu Saudara. One day, satu hari papa saya diajak sama temannya, Pak, ayo enggak kepingin beli rumah tadi di Malang. Papa saya lihat satu rumah, kok kelihatannya oke ya, kok kelihatannya bagus, tapi papa saya enggak lihat dengan teliti Bapak Ibu Saudara. Papa saya bilang, wis gini Pak, nek mau harga segini tak beli. Dibelilah rumah ini sama papa saya. Lewat 1-2 minggu papa saya balik ke Malang lagi. Waktu dilihat ternyata rumahnya jelek Bapak Ibu Saudara. Rumahnya jelek, maaf agak tusuk sate sedikit Bapak Ibu Saudara. Kita sih enggak percaya masalah tusuk sate, tapi kalau rumah tusuk sate kalau mau jual lagi kan susah Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sudahlah, papa saya bilang terlanjur beli ya sudah. Papa saya tetap 1 bulan sekali rutin pelayanan, punya hati mau melayani di Malang Bapak Ibu Saudara. Satu hari lewat 2-3 bulan, tiba-tiba ada satu bule kesasar Bapak Ibu Saudara. Bule dari Australia, kesasar Bapak Ibu Saudara. Keliling satu perumahan, tidak ada yang cocok. Cocoknya cuma sama rumahnya papa saya. Dibeli dengan satu harga yang cukup lumayan lah keuntungannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari itu saya tahu, yakin bahwa kalau kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita pelayanan dengan motivasi yang benar, kita hidup dengan motivasi yang benar, semuanya itu Tuhan yang akan tambahkan buat setiap kita. Bukan jerih lelah kita, bukan kepintaran kita. Buktinya papa saya lihat rumah itu meleset Bapak Ibu Saudara, ada jeleknya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, saya percaya waktu hidup kita seturut dengan firman Tuhan, Tuhan yang bela firman-Nya. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 Surabaya Barat. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi kami rindu boleh bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa. Kami percaya engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kebenaran firman-Mu ini kami hidupi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Berkat yang terbaik itu Tuhan yang akan sediakan. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.